program baru dari Tribun Ambon. Kita berjumpa di Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan. Tentu saja edisi hari ini ya, hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Udah 2024 ya, bukan lagi 2023. Dan hari ini saya tidak sendiri tentu saja, karena saya ditemani oleh host kece tribunambon.com. Siapa lagi kalau bukan? Ini kami seperti sudah jadi dua serangkai ya di program ini, asik. Sebelumnya sih di program ini tuh ada lagi host-host kami yang turut membawakan ulasan sepekan tap redaksi kami ya. Tapi kali ini bareng saya dan juga Stefani, Tribuners. Seperti biasa di program Tab Redaksi itu kita akan mengulas ya berita-berita yang tentu saja sudah kami up di portal www.tribunambon.com juga, dan Tribuners yang mungkin saja ada lupa atau tidak membaca, tidak mengupdate informasi selama sepekan ini, kita akan ulas kembali di program Tab Redaksi. Kita mulai dengan berita pertama. Oke, boleh langsung ke berita pertama. Tapi kita mau ingetin dulu nih buat Tribuners. Dimanapun kalian berada ya Tribuners, terkhusus di 11 kabupaten kita, buat kalian yang ingin berbagi terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dan tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com, boleh sekali berbagi di sejumlah akun sosial media kami. Ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Di sana akan admin kami akan memfollow up kembali terkait dengan kiriman-kiriman daripada Tribuners, dan kemudian diteruskan kepada reporter-reporter kami. Dan kita akan membuatnya dalam sebuah journalistic product tentu saja yang layak untuk dipublikasikan ke Tribuners, agar tidak ada yang meraba-raba informasi atau menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti itu ya. Iya. Baiklah Tribuners, kita akan lihat di tab ulasan sepekan kali ini ada berita apa saja yang bakal diulas. Silakan. Kita punya salah satu nih berita breaking news yang terjadi dalam sepekan ini, di mana ada ratusan penghuni ruko yang mendemo karena untuk menggagalkan rencana pengosongan ruko Mardika. Hal ini itu disebabkan karena Pemprov Maluku hanya mematok tarif retribusi untuk para pemilik ruko ini, penyewa ruko ini, seharga 22 juta per tahun, sementara yang ditagih oleh PT Bumi Perkasa Timur atau BPT ini lebih dari 22 juta nih Tribuners. Kayak berapa? Ada 4 kali lipat ya dari harga yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Menurut reporter kami yang di lapangan itu sampai 100 juta. Ya, betul sekali. Dan kemarin itu mereka melakukan demo. Dan menurut Koordinator Forum Komunikasi Pengusaha Mardika, Mustari, menjelaskan bahwa dari total 260 ruko, hanya 21 ruko yang sudah menyetor retribusi ke pemerintah Provinsi Maluku, sementara 239 ruko lainnya itu belum. Hal itu disebabkan karena yang tadi sudah saya jelaskan ya, Tribuners. Iya, bayangkan saja untuk satu ruko yang awalnya dipatok sama pemerintah provinsi dengan harga 22 juta, kemudian sama PT BPT ini mereka mematok hingga 100 juta, itu ada 100 juta. Apa ya, banyak sekali ya, dari tiga kali lipat kan, 4 kali lipat kan ya. Ini yang membuat para pedagang ini marah gitu. Kenapa kok bisa? Dan mereka tuh sampai kemarin demo di 2 lokasi ya, di hari yang sama, di lokasi ruko itu sendiri. Kemudian mereka ke kantor Gubernur Provinsi Maluku untuk bertemu langsung sama Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail. Sayang saja pada saat itu mereka tidak berhasil ketemu sama Murad Ismail begitu, untuk menyuarakan suara hati mereka gitu. Kalau sampai saat ini pun sebenarnya kita belum mendapatkan statement resmi begitu, baik dari pemerintah maupun dari BPT sendiri sebagai
vendor di situ yang mengurus aset pemerintah Provinsi Maluku. Kenapa ada lonjakan harga yang segitu signifikannya? Signifikan, benar sekali. Semoga sih ada pencerahan begitu ya. Kalaupun dinaikkan dari ketentuan pemerintah Provinsi Maluku, apa yang menjadi latar belakang dinaikannya harga itu, dan apakah ini sudah ada persetujuan antara pihak pemerintah Provinsi Maluku sebagai yang punya aset kah? Ataukah seperti apa nih? Jangan sampai ada gelap-gelapan tangan di belakang kasus ini. Benar saja. Baik, Tribuners. Oke, Tribuners, semoga dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang sudah dijanjikan ya. Iya, agar para pedagang juga tidak merugi begitu Iya, ya. benar sekali. Kan semua juga sama-sama mencari nafkah ya. Dan perputaran perekonomian di Provinsi Maluku ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua begitu ya. Oke, Tribuners, kita ke berita berikutnya. Kemarin tuh tepatnya di Sabtu 6 Januari 2024 kita membuka tahun ini dengan berita menghebohkan ya, cukup menghebohkan untuk masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya yang ada di kawasan Arbestain, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, ditemukan sesosok mayat perempuan di kawasan air besar atau yang dikenal dengan Arbes, Tribuners, dalam kondisi yang sudah membusuk. Kita turut berduka cita ya. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Jenete Luhukai, bahwa mayat yang ditemukan itu tepatnya ada di samping pos pemantau kehutanan RT 007 RW 017 Arbes ya, Tribuners. Dan ternyata setelah diidentifikasi mayat tersebut, ternyata dia adalah seorang perempuan berusia 18 tahun, Tribuners, baru saja menginjak usia legal ya, dan bernama Nazira Tomo. Kami sekeluarga tribunambon.com mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dikuatkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Tribuners, saat ditemukan jasadnya tengah mengenakan celana kain ya berwarna biru, biru muda tepatnya, dan baju berwarna coklat. Menurut Ibda Jenete, mayat perempuan ini mulanya ditemukan oleh 3 pelajar, Tribuners, ketika mereka jalan-jalan ke kawasan Arbes tersebut. Dan ketika mendapati sesosok mayat perempuan itu, para pelajar ini kemudian melaporkan ke RT setempat dan kemudian dilanjutkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Tribuners. Dan setelah ditelusuri lagi rekan Stefani, ternyata si korban, si jenazah perempuan ini berusia 18 tahun ini adalah korban kekerasan seksual. Belum bisa dipastikan. Tapi karena mayatnya sudah membusukkan gitu. Tapi dipastikan bahwa dia korban kekerasan karena terdapat bekas-bekas kayak penyiksaan begitu di tubuhnya, dan itu diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan yang diterima oleh korban sebelum akhirnya dia meninggal dunia begitu. Sampai saat ini kami akan mengupdate lagi ya terkait dengan kasus ini, Tribuners. Jadi ya semoga korban dan juga keluarga segera mendapat keadilan. Betul. Ya. Dan ini juga sebenarnya kita tidak menyalahkan korban atau apapun di luar daripada itu ya. Tapi ini sebagai langkah antisipasi sih dari kita juga untuk mengenal betul orang-orang di lingkungan kita, jangan sampai ketipu atau apa gitu ya, dan menjadi korban sedemikian rupa. Tapi hal ini balik lagi nih ke orang-orang, jangan jahat-jahat lah ya. Iya benar sekali, apalagi ini kan awal tahun ya, Ajangnya. Oke deh. Apalagi kita sebagai perempuan harus pintar-pintar menjaga diri kita. Iya, dan sebagai laki-laki juga tolong dijaga tingkah laku dan semua-muanya. Iya. Baik, kita beralih kali ya, rekan Ajeng. Ini ke berita politik nih. Iya, langsung nih.
Langsung kali ini kita akan menghadirkan ya, mungkin setiap minggunya kita akan menghadirkan terus berita-berita terkait Betul. dengan politik. Karena sebentar lagi kita akan ada dalam pemilihan umum ya di bulan Februari nanti. Pokoknya hari ini tuh kita juga akan bahas terkait dengan beberapa berita-berita terkait dengan politik ya. Yang pertama nih Tribuners dan juga rekan Ajeng, ada kepala desa di MBD yang mengancam memecat stafnya jika tak memilih caleg PDI Perjuangan. Nah ini tuh kemarin sempat heboh juga ya. Mereka memang setelah berita ini ditayangkan dan kami juga berupaya untuk melakukan konfirmasi begitu. Ada statement resmi dari mereka untuk menangkal apa yang diberitakan. Tapi kita boleh lihat dulu nih flashback ke apa yang terjadi sebenarnya. Iya, ternyata ya benar sudah kejadian sebelumnya ya. Betul. Dan dibenarkan oleh Ketua Bawaslu ya Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Martinus Kerleli, yang membenarkan kejadian yang sebelum kejadian ini ya. Adanya intimidasi dari Kades ke masyarakatnya, ada stafnya yang katanya harus milih partai PDIP gitu di pemilu 2024 ini, dan ada salah satu caleg yang diusung partai PDIP itu juga yang juga diminta dipastikan untuk menang sama si Kades ini. Jadi kamu harus milih kayak gitu. Sama masyarakatnya mereka nggak terima gitu dan mereka melakukan pelaporan sepertinya. Sampai akhirnya di tribunambon.com mencium adanya kejadian ini dan kami konfirmasikan ke Ketua Bawaslu MBD dan dia membenarkan hal itu. Oke, terima kasih. Semoga kejadian ini tuh nggak terjadi lagi di ya tempat-tempat yang lain ya. Karena sayang sekali loh. Maksudnya. Setelah itu mereka tuh rekan Stefani, mereka tuh mengeluarkan statement resmi bahwa apa yang dituduhkan atas mereka melanggar melakukan tindak pidana pemilu itu sebenarnya tidak dilakukan gitu loh. Jadi mereka menyangkalnya, mereka membantah melakukan hal tersebut gitu. Bahwa tidak ada tuh yang namanya intimidasi apalagi sampai memenangkan partai dan juga calon legislatif tertentu di daerah MBD, khususnya di desa apa itu namanya? Desa apa nih ya, Tribuners nanti cek aja. Desa Letoda. Oh iya, di Desa Kecamatan Letoda. Pulau Lakor, Kabupaten Barat, Maluku Barat Daya. Padahal sudah ada laporan ternyata ya dari salah satu operator desa ternyata ya. Iya, dan itu dilaporkan ke Bawaslu itu. Iya. Jadi Bawaslu langsung mengambil itu sebagai sebuah laporan pelanggaran kan, apalagi jatuhnya itu laporan pelanggaran pidana pemilu. Ada diatur dalam peraturan KPU Tribunas. Oke. Itu juga sih sebenarnya Kades, apalagi ASN, jangan sampai terlibat dalam politik praktis Tribuners. Iya, karena sudah ada undang-undangnya. Betul, kan, ya, itu diatur melarang PKPU. Kalau melanggar ya tetap hukuman ada sanksi-sanksinya. Bahkan kalau terbukti melanggar pidana, melakukan pidana, berarti penjara. Iya benar nih, ada juga data nanti Tribuners boleh baca di website kami. Tuh ada kalau pelanggaran itu akan berakibat pidana maksimal 1 tahun dan denda sebesar 12 juta. Hati-hati ya Tribuners. Oke, next ya. Ya. Kita ke berita politik yang lainnya. Nah, ini seru kayaknya untuk dibahas. Gimana nih? Ini seru. Ini seru banget sih. Iya. Tapi antisipasi kayak gini tuh ada benernya, ada lucunya juga. Betul. Lucu, saya merasa sangat lucu ya. Tapi memang sudah terjadi di luar Maluku ya sebelumnya. Makanya Maluku pun saat ini turut mengambil langkah untuk mengantisipasi hal ini ya. Nih rekan Ajeng dan juga Tribuners, berita ini terkait dengan Rumah Sakit Jiwa di Ambon yang menyediakan 65 tempat tidur bagi calon legislatif yang gagal. Wah, seru nih. Jadi jangan khawatir kalau setelah itu agak stres gitu ya. Daripada melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang tidak diinginkan, langsung aja konsul ya di RSJ. Kalau ditemukan adanya gangguan kejiwaan, stres misalnya, itu langsung disiapin kamar tidur gitu.
disiapin kamar tidur loh. Itu disampaikan siapa sih? Dibilang sama siapa sih penyediaan 65 tempat tidur itu? Disampaikan oleh Kepala Tata Usaha RSKD Rumah Sakit Sakit Jiwa Ambon yang saat ini sudah beralih status menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, Pak Henry Aipasa, pada Jumat 4 Januari yang lalu. 4 Januari ya. Oke. Seperti itulah ya pokoknya. Ya, jadi dia tuh bilang kalau misalkan ada caleg gagal ya, kemudian mereka karena stres ataupun sampai mengalami gangguan kejiwaan itu, nah dari RSKD ini memberikan perawatan selayaknya pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Kalau kita dulunya bilang orgil gitu ya, tapi nggak ada istilah medisnya yaitu orang dengan gangguan jiwa. Nah, katanya itu ada caleg yang mengalami gangguan jiwa di tingkat ringan hingga yang paling berat. Nah, meski begitu tuh mereka, dia mengakui untuk Maluku sendiri belum ada kasus serupa. Jadi kalau berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, belum ada kasus serupa. Tapi pernah kejadian seperti yang kamu bilang di luar daerah. Jadi ini merupakan langkah antisipasi sih di pemerintah Provinsi Maluku sebenarnya melalui rumah sakit RSKD. Oke. Kamu nanti pilih di pemilu di mana? Nah, itu dia. Dapil mana? Nah, itu dia nih, Tribuners. Dapil mana? Boleh nggak sih dipindahin gitu ke dekat-dekat sini atau dekat tempat tinggal? Kamu dapilnya SBB ya? Maluku Tengah. Maluku Tengah? Ya. Jauh kali. Padahal domisilinya di mana gitu? Kota Ambon. Oh. Jadi tenang saja Stefani, rekan Stefani. Karena ada hal-hal yang dipermudah gitu. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit gitu. Biar kita juga nggak golput. Betul. Dan kita nggak golput, kita nggak sia-siakan suara kita. Kita nggak membiarkan oknum-oknum jahat menggunakan suara kita yang menjadi hak kita. Jadikan suara kita sebagai suara penentu masa depan. Jadi Tribuners kalian yang punya jadi pemilih tapi tidak domisilinya berbeda dengan dapil kalian, itu bisa langsung ngurus pindah secepat mungkin sampai 15 Januari. Kalau bisa dari sekarang, karena sampai 15 Januari aja. Untuk ada beberapa kategori orang nih. Jadi untuk mengurus pindah tempat pemungutan suara ya, bukan pindah alamat KTP. tenang. Jadi kamu masih jadi warga Maluku Tengah, tapi TPS-nya aja nih yang diurusin pindah gitu. Biar kamu pas nanti pemilu itu kamu bisa langsung menggunakan hak suara kamu tanpa harus nyebrang ke Maluku Tengah gitu. Karena kita nggak libur. Memang di 14 Januari itu ditetapkan sebagai libur nasional, tapi kita nggak libur ya. Iya, mungkin nggak libur. Siapa yang piket ya? Iya. Jadi caranya gimana? Silahkan. Nih banyak banget caranya, Tribuners, tapi saya akan baca buat Tribuners semua. Nih sebelum itu saya akan baca dulu nih, ada 9 kriteria untuk pemilih yang harus mengurus pindah TPS maksimum pada 15 Januari 2024 atau 30 hari sebelum pemungutan suara. Yang pertama ada menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. Kemudian jika Tribuners menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ada juga menyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas. Kemudian bagi Tribuners yang sementara menjalani rehabilitas narkoba dan menjadi tahanan di rumah tahanan. Kemudian ada pemilih yang sedang mengikuti tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi di luar Maluku gitu. Kemudian ada Tribuners juga yang baru pindah domisili, kemudian tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisilinya. Nah, berarti kita termasuk bekerja ya. Gitu. Kita masuk di poin 1 masuk, poin ke-9 juga masuk gitu.
menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, atau kita yang berada di luar, bekerja di luar domisili kayak gitu. Jadi Tribuners, pastikan ya untuk segera mengurus pindah TPS itu sebelum 15 Januari besok nih, artinya 30 hari sebelum pemungutan suara nanti di 14 Februari 2024. Selain 4 kategori tadi ya, 9 kategori tadi ya, ada juga 4 yang dikasih dispensasi kah ini? Kayak lebih urgent daripada lagi ya? Yang seperti itu. Kriterianya seperti apa? Nah, kriterianya ada 4 dan paling lambat ya 7 hari sebelum pencoblosan. Pencoblosan kan tanggal 14, berarti minimal atau maksimal ya? Maksimalnya 7 Februari. 7 Februari ini Tribuners. Yang pertama ada pemilih yang sementara dirawat karena sakit, kemudian pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, kemudian ada pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Lalu gimana caranya mereka-mereka ini yang tadi masuk dalam kategori-kategori ini tuh mengurus pindah TPS itu? Pemilih langsung aja mengurus pindah TPS dengan mendatangi panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, panitia akan mengarahkan dengan pemilih itu harus membawa KTP, kemudian salinan formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, kemudian formulirnya model A, tanda bukti terdaftar, dan yang terakhir bukti pendukung alasan pindah memilih, misalnya surat tugas atau surat sakit mungkin kali ya. Iya, kalau surat untuk sakit, yang tengah menjalani perawatan gitu di salah satu rumah sakit di Kota Ambon kayak gitu, atau lagi berobat dan segala macamnya. Pokoknya ada bukti deh ya untuk mendukung kalian masuk kategori mana gitu. Ya, benar sekali. Nanti KPU akan langsung memetakan di TPS mana pemilih akan melaksanakan pencoblosan. Betul sekali. Oke, Tribuners, masih jelang pemilu 2024 nih. Dipastikan bahwa proses pengiriman logistik pemilu itu sudah jalan ya Tribuners dalam beberapa pekan terakhir ini, mengingat di Provinsi Maluku ini kita punya 11 kabupaten kota dan untuk menjangkaunya itu ada lokasi-lokasi yang memang sulit begitu, tidak bisa menggunakan transportasi konvensional. Misalnya ada bahkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Maluku kemarin waktu kami ngobrol, ada lokasi-lokasi yang sudah dipetakan sama Bawaslu Maluku bahwa ini merupakan lokasi-lokasi yang sulit untuk ditempuh menggunakan transportasi, bahkan ada yang harus jalan kaki, seperti negeri-negeri atau desa yang ada di kaki gunung ataupun di kawasan Gunung Manusela. Dan ya semoga berjalan lancar ya sampai nanti dua hari sebelum pemilu itu sudah terdistribusi semua tuh. Bicara soal surat suara pemilu 2024 ya, kemarin tuh rame banget ya di Sport Hall Karangpanjang Ambon itu digelar sama KPU proses pelipatan surat suara. Dan itu ternyata di Kota Ambon dijaga ketat banget, bahkan sudah pastikan karena ini logistik pemilu gitu. Bahkan jurnalis pun itu dibatasi untuk memasuki kawasan atau area di Sport Hall yang menjadi titik pelipatan surat suara itu. Bukan tidak diizinkan masuk, tapi dibatasi. Jadi kayak misalkan kamu duluan, setelah kamu proses ngambil gambar misalnya, atau wawancara, dan itu kan gantian sama teman-teman jurnalis lain lagi. Jadi mereka tuh pada ngantri gitu di sana. Tapi seru juga ya, karena bisa melihat langsung kertas-kertas suara yang nantinya ini nih yang bakal kita pakai di 14 Februari 2024 gitu loh. Untuk pemilu 2024 ini. Dan bahkan kemarin tuh ada cerita-cerita unik dari reporter kami yang ngeliput langsung di lapangan ya. Salah satu
pelipat surat suara tertua bernama Usman Manasa Besi. Itu menjadi cerita unik tersendiri gitu, karena dia sehari-hari tuh bekerja sebagai seorang tukang ojek dan dipakai tenaganya dia untuk menjadi seorang pelipat suara, dan itu sudah dilakukannya tuh di kayak 2 periode pemilu sebelumnya. Oh, alah, benar. Berarti benar-benar udah mahir skillnya tuh udah pokoknya udah skill banget deh kayak gitu. Dan mungkin saja dia juga nggak kalah jauh sama, kan pelipat suara untuk pemilu ini kan banyakan anak-anak muda ya. Betul. Katanya ya. Tentu saja dia pasti nggak kalah cepat, nggak kalah teliti sama anak-anak muda yang. Dan luar biasa karena mereka tuh diberi upah 200 sekian gitu. Iya. Untuk melipat satu surat suara. Kayak gitu. Wah, tapi luar biasa ya. Saya juga sempat baca sih ya, rekan Ajeng, terkait dengan hal ini, dimana kalau kata Pak Usman ini tahun pemilu 2019 ya yang sempat dia ikuti itu, hasilnya itu dia sebagai pelipat suara sekitar 1 jutaan lebih, nggak tahu sekarang bisa dapat berapa, tapi semoga ya bisa mencukupi segala kebutuhan dan lain sebagainya. Betul. Dia juga berharap bahwa nanti di tahun yang akan datang dia juga masih dipercaya terlibat dalam hal ini. Baik. Oke, kemarin tuh seperti yang tadi kami sampaikan bahwa memang dijaga ketat ya oleh aparat kepolisian, mendampingi proses pelipatan surat suara itu dari Polda Maluku langsung yang turun loh, dan ya berjalan dengan lancar. Ini sampai tanggal 17 Januari ya, 5 hari lagi berarti. Yes. Oke, next kita akan berbicara terkait dengan hal yang lumayan seru nih yang terjadi dalam sepekan ini ya. Benar sekali rekan Ajeng, kemarin ya Kota Ambon, Maluku didatangi oleh salah satu cawapres kita ya, siapa lagi kalau bukan Mas Gibran. Kita memanggilnya Mas, Pak, atau gimana? Mas Mas Gibran ya. Iya. Beliau datang jauh-jauh dari Jakarta ya, dari Jakarta untuk main bola di Tulehu, Maluku Tengah nih. Betul sekali. Mungkin Tribuners kemarin juga sempat nonton ya di sana. Kalian yang nonton siapa aja coba? Bukan hanya Mas Gibran ya, tapi Mas Gibran didampingi oleh sejumlah artis. Iya, dia tuh memboyong artis-artis gitu ya di sini. Salah satunya yang katanya Sultan ya. Siapa sih? Oh, si Raffi Ahmad ya? Mas Raffi. Ada juga beberapa selebgram musisi juga, jangan lupa Kakak Elo. Kakak Elo. Rambut kamu mirip Kakak Elo deh. Makasih. Maaf aku bohong. udah GR padahal. Tapi seru ya kemarin ya pas dia main bola di Kampung Bola Tulehu, Tribuners. Itu berhasil dengan timnya mencetak 2 gol. 2-1. Wow, itu kayak nomor urutnya dia sebagai cawapres di 2024 ini. Jadi 2 gitu, jangan kasih gitu. 1-3. Biar adil ya, 1-2-3 gitu. Oke. Aduh. Nah, seru juga sih kalian kalau nonton pasti seru. Ini bisa dilihat di layar monitornya gimana. Keseruan. Iya, keseruan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ini bermain dengan tim tim sepak bola yang sudah anyar banget nama-nama mereka di telinga kita, seperti Rahel Tuasalamoni, ada juga Gafar Lestaluhu dan Saiful Lewenusa, dan dia tuh sempat kaget banget kalau mereka ternyata kece-kece mainnya. Iyalah, kampung bola gitu kan ya. Namun ternyata nih ya, apa itu? Ternyata kunjungan kerja wakil cawapres ini ternyata melanggar aturan.
Hal ini disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku yang menduga dugaan awalnya itu menyatakan bahwa pelanggaran saat kunjungan cawapres di Maluku terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Wah. Sekitar 30 kepala desa nih rekan. Dari 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell, Kota Ambon. Oh, jadi pas melakukan perjalanan safari politik itu Bawaslu ya, kemudian sudah mendata dan menemukan ada 30 kades yang turut datang untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Ini bukan ditodongkan ya. Semoga aja enggak ya. Semoga enggak gitu ya. Dan ternyata sampai saat ini tuh dari Bawaslu Maluku masih melakukan pengkajian terhadap temuan itu ya. Karena ini masih diduga begitu ya. Oke, Tribuners. Berita tadi ya tidak terasa menjadi udah ya? Iya, berita penutup. Sebenarnya ada sih berita. Yang tadi terakhir kan tadi udah kita ulas ya. Oke deh. Sudah kita ulas ternyata. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita di ulasan sepekan edisi hari ini ya, rekan Azam. Gimana? Pokoknya kalau ngomongin tentang jelang pemilu 2024 itu seru-seru aja gitu ya, karena kita bisa melihat bagaimana bagaimana para capres dan cawapres ini berjibaku mengkampanyekan diri mereka, visi misi mereka kepada publik untuk bisa mempercayai mereka menjabat selama 5 tahun ke depan, membawa negara ini seperti apa gitu, karena mereka nakodanya gitu kan. Kalau nggak sesuai pasti ada demo lagi, tapi jangan. Saya sebenarnya agak deg-degan. Kenapa? Bimbang juga mau milih yang mana ini. Biarlah nanti sudah sampai di bilik baru deh. Iya, kamu jangan kayak gitu, ntar ada serangan pajar kamu mau lagi. Tribuners jangan kan seperti itu ya, Tribuners. Nah boleh, jangan. Politik money itu bener-bener dilarang ya. Pokoknya kita harus menjadi generasi terutama pemilih pemula Gen Z di pemilu 2024 ini. Saya yakin sungguh bahwa Gen Z ini mereka dengan otak kritis mereka, kreativitas mereka tidak akan membiarkan hal-hal yang di luar jalur itu mengontrol mereka. Tapi bagaimana mereka melihat sinyal-sinyal negatif itu ditangkis dan membawanya ke rel yang benar gitu ya. Oke deh, menjelang pemilu 2024 ini semoga kita semua bisa menautkan hati untuk pilihan-pilihan kalian dan say no to politic money. And apalagi ya, pokoknya jangan ribut-ribut. Seperti kata Bu Mega ya. Seperti kata Bu Mega di ulang tahun PDIP yang ke-51 kemarin itu, kata dia, saya aja udah pernah jadi presiden gitu. Kalau saya nggak terpilih setelah pemilu ya udah kayak gitu. Ya udah gitu loh, santai aja gitu. Tapi kalau stres kan ada 60 sekian kamar yang disediakan RSC gitu untuk para caleg-caleg yang gagal. Baiklah, demikian ya Tap Redaksi untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi ya di minggu yang akan datang ya, Tribuners. Jangan lupa nantikan kami selalu. Jangan lupa update berita-berita kami di portal kami di www.tribunambon.com dan sejumlah akun sosial media kami. Baik, Tribuners, akhir kata saya Ajeng Hatal ya. Dan saya Stefani Manuhutu, juga kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di Tap Redaksi pekan depan. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal